Menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Refleksi pagi 252. Nabi Habakuk bergumul karena seolah-olah Tuhan tinggal diam melihat kejahatan di kerajaan Yehuda. Ini seruan kebingungannya di Habakuk 1 ayat 2 dan 3. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Saudara-saudara, di dalam kebingungannya, Habakuk mempertanyakan hikmat Tuhan. Salahkah ini? Tentu tidak. Habakuk adalah contoh orang percaya yang peduli dengan gejolak sosial politik kemasyarakatan yang terjadi di negaranya. Dia adalah contoh warga negara yang bertanggung jawab, yang dekat Tuhan, tetapi peduli sekitar. Saudara-saudara, gereja Tuhan di Indonesia harus menolong umat Tuhan untuk bertumbuh secara rohani yang sesuai firman. Memang betul, tetapi janganlah sampai aplikasi firman hanya dibatasi oleh tembok gereja saja. Kalau Tuhan sudah tempatkan kita di Indonesia, Tuhan tentu ingin kita menjadi warga negara Indonesia yang bertanggung jawab dan peduli atas hal-hal yang terjadi di masyarakat, termasuk hal sosial politik. Kalau kita cuek saja, bagaimana terang dapat mengusir kegelapan? Bukankah demikian? Spiritualitas yang melampaui tembok gereja. Refleksi pagi 253. Hal-hal apa saja yang terjadi di masyarakat Yehuda yang membuat Nabi Habakuk mengeluh kepada Tuhan? Ini keluhannya di Habakuk 1 ayat 3 dan 4. Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara-saudara, ada kebobrokan dalam kehidupan masyarakat Yehuda sehingga terjadi penganiayaan, kekerasan, perbantahan, pertikaian, serta pelecehan hukum dan keadilan. Pantaslah kalau Nabi Habakuk gelisah. Saudara-saudara, apakah orang percaya di Indonesia masih mempunyai kegelisahan seperti Nabi Habakuk? Ataukah kita sudah sibuk sendiri dengan bisnis pribadi, kejar karier, kejar uang, rapat gereja, dan berbagai kesibukan gerejani sehingga kita tidak ada waktu untuk hal-hal yang terjadi di masyarakat Indonesia? Inilah tantangan kita bersama sebagai gereja Tuhan di Indonesia. Kita harus peduli dengan kondisi internal jemaat, tetapi pertumbuhan rohani umat Tuhan harus juga terwujud dalam spiritualitas yang tidak cuma peduli akan apa yang terjadi di lingkungan tembok gereja, tetapi juga yang ada di luarnya. Bukankah ini panggilan kita semua? Belajar peka pada teguran Tuhan. Refleksi pagi 254. Nabi Habakuk gelisah karena Tuhan seakan-akan diam melihat kejahatan bangsa Yehuda. Ini jawaban Tuhan
di Habakuk 1 ayat 6 atas kegelisahan itu. Sebab sesungguhnya Akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Saudara-saudara, walaupun bangsa Yehuda adalah umat Tuhan, bangsa ini tetap dihukum Tuhan karena kejahatan mereka. Untuk itu, Tuhan memakai bangsa dari Kasdim, yaitu bangsa Babel yang kejam dan tidak mengenal Tuhan itu untuk menghukum. Tuhan memang bisa memakai berbagai peristiwa untuk menjalankan kehendak-Nya. Saudara-saudara, orang Kristen di Indonesia harus menyadari bahwa di dalam keadilan-Nya, Tuhan bisa saja menegur bahkan menghukum umat-Nya melalui beragam peristiwa. Bisa saja itu berupa gejolak politik, konflik sosial, resesi ekonomi, bahkan bencana alam yang kita anggap buruk, karena Tuhan tetap memegang otoritas atas segala peristiwa itu. Hanya saja, sensitifkah umat Tuhan akan tegurannya? Bisakah kita melihat tangan kuasa Tuhan dalam segala sesuatu? Mari umat Tuhan, kita belajar peka akan teguran Tuhan dalam berbagai peristiwa dan pergumulan. Mari kita belajar bersama. Menghindari premanisme kolektif. Refleksi pagi 255. Bangsa Babel yang jahat memang dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa Yehuda, walaupun kelak Babel akan dihukum juga karena kesalahan mereka. Apa kesalahan mendasar dari Babel? Habakuk 1 ayat 7, 9, dan 11 menjelaskannya. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Saudara-saudara, Babel berdosa karena mengagungkan dan mendewakan kekuatan sendiri serta senang melakukan kekerasan tanpa peduli keadilan. Ini memang bentuk premanisme kolektif yang harus dihindari. Saudara-saudara, suatu bangsa, ras, suku, agama, atau kelompok apapun bisa saja merasa paling kuat karena merasa mayoritas, punya banyak uang, punya kuasa politik yang besar, yang membuat mereka berani untuk berbuat apa saja tanpa peduli keadilan. Premanisme yang mendewakan kekuatan diri ini jelas tidak berkenan di mata Tuhan. Oleh sebab itu, pemerintahan suatu negara telah ditunjuk Tuhan untuk menjalankan keadilan bagi semua, termasuk pemerintah Indonesia. Umat percaya seharusnya ikut bergiat untuk memberantas premanisme kolektif ini dengan ikut bertindak benar dan adil dalam posisi kita masing-masing. Ayo berjuang bersama. Tetap berpegang pada Tuhan walaupun gelisah. Refleksi pagi 256. Setelah Nabi Habakuk tahu bahwa bangsa Yehuda akan dihukum Tuhan melalui bangsa Babel yang lebih jahat, maka makin gelisahlah dia. Habakuk 1 ayat 13 mengungkapkannya.
Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Saudara-saudara, di dalam hikmat-Nya, Tuhan menghukum melalui caranya, meskipun cara Tuhan itu membingungkan Habakuk. Tuhan bisa menggunakan cara apa saja untuk menjalankan rencananya. Yang penting, umat Tuhan harus tetap percaya dan berpegang padanya. Saudara-saudara, umat Tuhan di Indonesia bisa saja gelisah dan bertanya-tanya bila melihat hal-hal buruk yang menimpa orang percaya atau gereja Tuhan di Indonesia. Bisa saja itu bentuk hukuman Tuhan bagi umatnya, dan bisa saja bukan. Yang jelas, di dalam hikmat dan kuasa-Nya, Tuhan memperkenankan itu terjadi dengan maksud-Nya. Hanya saja, bekakah kita dengan maksud Tuhan itu? Kalaupun kita bingung dan gelisah, tetaplah berpegang pada Tuhan. Maksud Tuhan akan jelas juga suatu saat nanti. Hanya Tuhan saja dan bukan yang lainnya. Refleksi pagi 257. Bangsa Babel digambarkan oleh Nabi Habakuk sebagai nelayan, bangsa Yehuda sebagai ikan-ikan tangkapan, dan persenjataan sebagai kail, pukat, dan payang. Bagaimana sikap bangsa Babel terhadap kekuatan persenjataannya di Habakuk 1 ayat 15 dan 16? Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu, pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Saudara-saudara, karena merasa kejayaan hanya karena kekuatan senjata, maka bangsa Babel mendewakan dan menyembah kekuatan senjata. Saudara-saudara, apakah pegangan hidupmu, hai orang Kristen Indonesia yang terpanggil jadi pemimpin publik? Kekuatan senjatakah? Kecerdikan manuver politikkah? Backing finansialkah? Gelar akademiskah? Posisi di pemerintahankah? Apapun itu, bila bukan Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita, maka Tuhan tidak akan berkenan. Semua akan sia-sia belaka, karena hanya di dalam Tuhan sajalah letak kekuatan dan keberhasilan kita. Marilah kita mengarahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Dialah sumber kekuatan dan keberhasilan kita.